Ya oke, ketemu lagi di vlog gua yang kurang bermanfaat ya. Hari ini adalah kita latihan tangan dan seperti biasa gue itu akan melakukannya dengan voiceover karena menghindari hak cipta. Ya, oke. Untuk gerakan pertama seperti biasa yaitu barbell curl. Oke, di sini gue tunjukin anatomi tangan. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan untuk gerakan awal yaitu barbell curl, di mana di sini ditunjukin yaitu untuk melatih otot bicep brachii. Jadi otot bicep brachii itu biasanya bekerja paling besar saat kita melakukan gerakan curling. Jadi nggak harus pakai barbel sih, sebenarnya pakai dumbbell juga bisa. Nah, di sini gue tuh pakai barbell curl. Nah, selain melatih bicep brachii, barbell curl juga bisa untuk melatih forearm kalian. Jadi ini tuh cenderung lebih efisien ya untuk melatih keseluruhan tangan kalian, yaitu khususnya yang di area depan ketika kalian itu posisinya itu adalah supinasi. Jadi di saat supinasi itu forearm itu juga ikut bekerja. Itulah kenapa gue tuh pakai barbell curl, karena dengan bar itu memaksa tangan kita itu untuk dalam posisi supinasi. Jadi nggak perlu tuh namanya isolasi untuk melatih otot forearm. Jadi dalam satu gerakan itu udah bisa ngelatih dua otot sekaligus, yaitu bicep brachii dan juga forearm kalian. Dan untuk rep range sendiri sesuaikan dengan preferensi kalian masing-masing ya, bisa dari 4, 6, 8 maupun 12. Untuk meningkatkan intensitas sendiri, kalian bisa melakukan dengan skema rest pause ditambah dengan drop set. Nah, di sini itu gue ngelakuin itu, yaitu rest pause dengan drop set. Di mana pengurangan beban itu kurang lebih 5 kilo dari top set 1. Kemudian gue kurangin 5 kilo, masuk di rest pause dengan drop set. Dengan kurang lebih repetisi itu di rentan 2 sampai 4 repetisi dengan memaksimalkan intensitas tanpa terlalu memikirkan eksentrik. Kenapa? Karena efek dari diet sendiri atau cutting. Nah, dalam posisi ini tuh jujur badan gue tuh udah nggak enak banget ya rasanya. Feelnya itu udah nggak enak. Dimana persendiannya tuh sudah mulai sakit dan juga tenaga juga gampang habis. Itulah kenapa di sini gue tuh nggak bisa memaksimalkan eksentriknya. Jadi dipaksa itu emang nggak bisa guys. Jadi udah habis aja. Nah, supaya repsnya itu bisa tercapai, itulah kenapa gue tuh nggak terlalu memikirkan eksentriknya. Nah, tapi beda sama teman gue si Leo ini, dimana dia tuh keadaannya dalam surplus ya. Jadi otomatis ya dia tuh bisa latihan dengan intensitas maksimal dan juga memperhatikan konsentrik maupun eksentriknya. Tapi ya balik lagi, itu semua tergantung dengan preferensi kalian masing-masing. Nah, jika kalian mengedepankan reps tinggi, otomatis forearm kalian itu akan bekerja lebih banyak setelah bicep kalian itu mengalami titik failure. Jadi, ketika bicep kalian failure itu forearm kalian itu masih bisa bekerja. Nah, disitulah ketika kalian melakukan barbell curl, nah itu kalian bisa juga langsung melatih forearm kalian. Nah, khususnya dalam posisi seperti ini, yaitu dalam keadaan drop set dan juga rest pause. Nah, di sini tuh forearm kalian itu akan bekerja secara skala masif ya. Itulah kenapa forearm gue tuh di sini tuh ikut besar. Padahal gue sendiri tuh nggak pernah melakukan isolasi untuk melatih otot forearm. Jadi hanya dengan menggunakan barbell curl saja, itu kalian bisa melatih otot forearm kalian tanpa harus mengisolasinya atau mencari hari lain untuk melatih forearm kalian. Ditambah dengan defisit kalori itu juga membuat veins atau pembuluh darah gue tuh kelihatan makin besar terus makin banyak ya. Padahal itu faktor dari body fat. Nah, kalau body fat gue tinggi juga pasti kayak teman gue kondisinya seperti ini. Jadi veinsnya tidak terlalu terlihat ya. Nah, setiap pengurangan beban itu kalau bisa formnya tuh semakin baik guys.
Jadi bebannya semakin ringan, tapi formnya tuh harus semakin baik, dan semakin baik seperti dalam VT ini, dimana teman gue tuh benar-benar memperhatikan konsentrik dan eksentriknya. Jadi tuh istilahnya tuh time under tension. Sebenarnya hal ini tuh tidak terlalu relevan ya untuk apa ya, untuk meningkatkan untuk meningkatkan massa otot. Jadi nggak ada korelasi antara time under tension dengan muscle growth, karena indikator muscle growth itu cuma satu, yaitu progressive overload. Tapi kalian jika ingin emang menggunakan time under tension, ya intinya untuk meningkatkan intensitas itu tidak masalah. Yang penting kalian itu bisa mengontrol fatigue kalian supaya tidak mengalami yang namanya over training. Nah di sini gue tuh bener-bener udah capek banget tuh. Jadi eksentriknya aja nggak gue kontrol karena bener-bener udah nggak karu-karuan guys rasanya guys, efek dari defisit kalori ekstrim. Di sini tuh berarti kurang 3 minggu lagi guys sebelum gue tuh event pertama nanti tanggal 17 Agustus. Lanjut gerakan berikutnya. Nah untuk gerakan selanjutnya adalah alternate incline dumbbell curl, dimana di sini itu gue tuh ngelakuinnya tuh satu-satu. Jadi gue sama teman gue itu ngelakuinnya satu-satu, nggak berbarengan, karena untuk meningkatkan koneksi atau main muscle connection yang lebih baik lagi ketika kita itu mengangkat dumbbellnya itu satu-satu. Nah sama halnya dengan barbell curl, dumbbell curl juga melatih otot bicep brachii dan juga forearm, tergantung bagaimana kalian itu mengeksekusi gerakannya. Ketika gerakan naik atau gerakan konsentrik, otot bicep itu cenderung bekerja sangat besar. Nah, ketika eksentrik sendiri atau dalam keadaan memanjang, otot forearm akan bekerja untuk membantu bicep agar tidak mengalami damage terlalu besar. Karena kalau forearm kalian lemah itu rawan sekali tendon bicep kalian itu bisa putus. Nah, itulah kenapa kalian harus melakukan progressive overload itu secara bertahap dan pelan-pelan. Jadi jangan terlalu terburu-buru ya guys ketika kalian ingin melakukan progressive overload. Untuk rep range sendiri itu bervariasi tergantung preferensi kalian masing-masing. Bisa 4, bisa 6, bisa 8, bisa 12. Nah untuk sistem sendiri kalian bisa menambahkan rest pause atau hanya menggunakan 2 set failure, itu sama bagusnya. Yang penting itu terjadi yang namanya adalah progressive overload, karena indikator peningkatan massa otot itu adalah progressive overload, di mana setiap minggunya atau setiap pertemuan selanjutnya otot kita itu semakin kuat. Nah indikator semakin kuat itu bisa dilihat dari naiknya reps, terus naiknya beban, kemudian form yang semakin bagus, atau jeda antar setnya itu semakin sedikit. Itu adalah salah satu indikator-indikator yang bisa kalian catat atau kalian lihat ketika kalian ingin melakukan progressive overload. Dan itu harus untuk apa ya, supaya ya otot kalian itu berkembang, ya kalian harus melakukan yang namanya progressive overload tanpa tapi. Jadi nggak ada istilahnya tuh nggak ngelakuin progressive overload, tapi emang harus benar-benar ngelakuin yang namanya progressive overload. Gerakan berikutnya adalah dumbbell skull crusher atau dumbbell extension. Nah kalian itu bisa melakukan gerakan ini tuh 2 dumbbell sekaligus atau satu-satu seperti yang ada di dalam video. Nah tujuannya apa satu-satu? Ya sama seperti kita melakukan dumbbell curl, yaitu untuk memaksimalkan stimulus serta main muscle connection-nya agar itu semakin apa istilahnya itu semakin fokus aja sih. Jadi lebih terkonsentrasi istilahnya itu. Nah kalau pakai dumbbell kan ada istilah gerakan itu concentration curl. Jadi emang kalau kita melakukannya satu-satu itu perkenaan main muscle connection-nya itu emang lebih berasa, dan juga untuk energi itu nggak gampang habis guys. Nah, untuk target sendiri di sini tuh untuk melatih otot lateral hip kalian. Jadi otot tricep di bagian samping. Nah, untuk rep range sendiri itu sesuai dengan preferensi kalian, bisa dengan 6 reps, 8 reps, 10 reps, 12 reps.
Nah, gerakan simpelnya itu seperti kalian itu meninju atau jab dalam boxing ya. Nah, seperti meninju itu satu-satu tapi dengan dumbbell yang ya bisa dibilang cukup berat lah ya. Nah, nanti di sini tuh kalian akan merasakan tricep bagian lateral head kalian itu panas, perih gitu. Kalau emang kalian targetinnya dengan high reps. Tapi kalau emang low reps biasanya cenderung nggak terlalu panas atau perih sih. Bahkan kadang itu nggak terasa sama sekali dan itu nggak masalah. Sesuai dengan preferensi kalian masing-masing, mana yang kalian cocok, mana yang kalian enjoy ya lakuin aja. Nah kalau gue sama teman gue tuh emang cenderung nyari sensasi itu. Nah dalam gerakan ini juga kalian itu bisa menambahkan namanya itu back offset. Jadi seperti drop set. Tapi kalian itu mengambil jeda rest dulu kurang lebih 2-3 menit untuk memaksimalkan form kalian itu agar semakin baik. Karena ketika kalian langsung drop set tanpa istirahat, biasanya itu sekalipun bebannya sudah ringan, formnya itu tetap jelek. Jadi stimulus yang didapat itu juga kurang maksimal ya, karena tidak sesuai target. Jadi form yang semakin baik itu memaksimalkan stimulus kalian guys, karena di dalam bodybuilding sendiri itu ada istilah itu mind muscle connection, di mana itu kalian melatih sesuai dengan apa yang kalian targetkan. Kalau emang melatih tricep ya harus otot tricep yang capek, jangan otot yang lain. Seperti dalam halnya dumbbell skull crusher ini, ya otot yang paling capek harus tricep kalian, bukan shoulder kalian maupun forearm kalian. Jika terjadi hal-hal seperti itu berarti ada yang salah dalam form kalian atau mungkin rise kalian itu terlalu cepat. Dan gerakan berikutnya, gerakan terakhir yaitu adalah tricep extension. Gerakannya cukup simple, di setiap tempat gym pasti alatnya ada, mudah dilakukan, cocok untuk pemula, intermediate maupun pro. Merupakan gerakan favorit hampir semua orang pasti melatih tricep dengan gerakan tricep push down. Itu gerakannya adalah meluruskan siku kalian ke bawah dengan mendekatkan tricep kalian sedekat mungkin dengan tulang rusuk. Gerakannya itu seperti orang memompa ban, cuma dengan posisi siku itu sedekat mungkin dengan badan atau tulang rusuk. Jadi jangan sampai posisi siku kalian itu melebar atau istilahnya itu flare ya. Nah, semakin dekat siku kalian dengan badan itu semakin baik untuk melatih otot tricep kalian. Untuk rep range sendiri sesuai dengan preferensi saja, mulai dari 6, 8, 10, 12, 15, bahkan sampai 20 itu tidak masalah. Selama kalian bisa melakukan progressive overload, tidak ada kata salah dalam memilih repetisi yang ingin kalian eksekusi. Jadi lakukan sesuai dengan apa yang kalian enjoy lah istilahnya gitu. Nah dalam angle ini akan terlihat lebih jelas bahwa otot yang dilatih adalah otot tricep bagian lateral maupun long head. Nah kalian bisa lihat seperti ada tapal kuda guys dalam tricep kalian. Nah itu adalah salah satu indikator bahwa kalian melakukan gerakan tricep push down itu dengan cara yang benar. Nah di sini tuh kita udah pakai back off ya, jadi mengurangi beban untuk memaksimalkan stimulus. Karena tadi udah ngelakuin kurang lebih 2 set failure ya. Nah sekarang kita melakukan back offset 1 set aja. Jadi ambil jeda rest, kita bebannya kurangi ke beban awal. Nah di sini kalian bisa lihat, nah tangan gue itu ada kayak tapal kuda ya guys. Nah di sini, nah ketika kalian melakukan extension, nah di situ ada terlihat seperti tapal kuda dan itu adalah salah satu indikator bahwa kalian itu melatih otot tricep kalian dengan cara yang benar. Ya kurang lebih kayak gitu aja guys untuk vlog kali ini. Sorry ya kalau emang agak belibet.